Halo hai semuanya, apa kabar? Ada saya lagi Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Bagaimana keadaan kamu? Wah, Alhamdulillah makin bagus ya. Saya senang banget teman-teman karena kemarin di video-video saya banyak yang merespons bagus. Bahkan banyak juga di antara kamu ya sudah mengalami perubahan hanya dengan mempraktekkan apa yang saya katakan di video Pagar Kehidupan ya. Maka dari itu bagi kamu yang mungkin belum subscribe, monggo di subscribe, monggo langganan. Karena kamu gak akan rugi kalau langganan dengan Pagar Kehidupan. Update videonya setiap hari dan pastinya pun gratis ya. Nah kali ini kita tanpa basa-basi, saya terinspirasi, betul, lagi-lagi saya terinspirasi teman-teman. Kali ini saya terinspirasi oleh sahabat kamu yang ada di komentar Pagar Kehidupan, menanyakan sebuah pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya intinya dia menanyakan begini, Mas bro, gue udah jadi orang baik, tapi kenapa ya ketika gue jadi orang baik kok gue justru dimanfaatkan oleh teman-teman gue. Banyak teman-teman gue yang minta minjem uang sama gue kasih karena gue ingin berbuat baik. Tapi kenapa ya banyak di antara mereka yang justru malah mempermainkan gue. Duit gue dipinjemin aja gitu nggak habis-habis. Sampai akhirnya gue pun jadi tiris duitnya. Nah bagi kamu mungkin yang punya pengalaman sama seperti teman kita di Pagar Kehidupan yang merasa berbuat baik kemudian dibodohi, ini adalah video yang tepat buat kamu ya. Jadi buat kamu yang pernah berbuat baik tapi merasa menjadi seperti manusia bodoh, seperti lagunya Ada Band gitu ya, ini adalah video yang tepat buat kamu. Tolong dengarkan sampai habis dan praktekkan prakteknya pastinya ya. Seperti judul video ini teman-teman, saya akan membahas yang bernama kebaikan dan kebodohan itu bedanya tipis. Betul. Teman-teman, kebaikan dan kebodohan itu seperti sebuah pisau. Atau mungkin bukan sebuah pisau ya, kita anggap aja seperti sebuah obat. Obat, walaupun dibuat oleh farmasi untuk mengobati penyakit, namun bisa nggak obat dipakai untuk membunuh orang? Bisa nggak orang mati gara-gara minum obat? Jawabannya bisa. Sama seperti kebaikan. Kebaikan itu manfaatnya banyak, ya kan? Tapi kalau kamu nggak hati-hati, kamu bakal dibego-begoin sama orang, bahkan kamu bakal seperti lagunya Ada Band. Apa itu? Kamu menjadi manusia bodoh. Nah, kali ini, pertama, saya ingin membicarakan bahwa yang namanya perbuatan baik itu ada batasnya. Kebanyakan orang di luar sana, termasuk juga kamu, kadangkala batasnya itu yang suka jebol, ya. Yang namanya perbuatan baik itu pasti menguntungkan kamu dan juga menguntungkan kedua orang. Kalau perbuatan yang kamu pikir baik tapi tidak menguntungkan orang lain, itu namanya bukan perbuatan baik. Sama seperti kalau kamu berbuat baik tapi justru merugikan kamu, itu namanya juga bukan berbuat baik. Itu namanya berbuat bodoh. Nah, sekarang saya menganggap bahwa kamu tidak peduli umurnya berapa, kamu pasti pernah lah, sekali, dua, atau tiga kali. Pasti pernah merasa bodoh, dibodohin orang hanya karena kamu menjadi manusia baik. Contohnya, kamu berniat baik nolongin teman kamu karena mungkin teman kamu kesusahan, kamu pinjemin duit, ternyata teman kamu menipu, duit kamu diambil. Kamu mungkin berniat baik untuk setia kepada pasangan kamu berbuat baik untuk menjadi orang yang paling baik untuk pasangan kamu, tapi pasangan kamu mungkin tidak menghargai kamu, kemudian pergi dengan orang lain. Kamu mungkin berbuat baik kepada kantor kamu, perusahaan kamu, tiba-tiba dengan mudahnya kantor kamu melakukan PHK kepada kamu, seorang karyawan teladan yang sudah banyak jasanya sekali buat perusahaan tersebut. Pernah kamu mengalami hal seperti itu? Kalau kamu pernah, kamu sama seperti saya, pernah menjadi manusia bodoh hanya karena berbuat baik. Tapi, bedanya saya dengan kamu, saya alhamdulillah sudah sadar. Sadarnya bagaimana mas bro? Sadarnya begini, Tuhan yang maha besar tidak menyuruh kamu berbuat baik dan menjadi bodoh. Tapi Tuhan yang maha besar kali-kali menulis dalam Qur'annya, kitab sucinya, yaitu selalu gunakan akal sehat. Karena batasan antara si baik dan si bodoh ada di mana? Ada di akal sehatnya. Contoh ya, saya kasih contoh. Kalau kita bicara dengan perbuatan baik, kita bicara dulu soal donor darah. Siapa di antara kamu yang pernah melakukan donor darah? Ya, kamu berpikir bahwa donor darah itu kan sakit bro. Donor darah itu ngurangin darah. Donor darah itu nanti buat kita lemes bahkan bisa mati. Faktanya, saya tanya, donor darah itu merugikan kamu atau menguntungkan kamu? Coba jawab.
Betul, donor darah itu menurut para dokter mereka sepakat bisa mencegah penyakit kanker, mencegah penyakit jantung bagi orang yang melakukan donor darah secara rutin. Luar biasa bukan? Jadi dengan kata lain, kalau kamu melakukan donor darah, kamu bukan hanya menguntungkan orang yang membutuhkan darah kamu, tapi kamu juga menguntungkan diri kamu sendiri karena kamu menjadi lebih sehat. Itu hukum Tuhan, barang siapa yang memberi akan diberikan lebih. Tapi, bukan berarti karena donor darah itu menguntungkan kamu bisa donor darah tiap hari. Donor darah itu ada aturannya teman-teman. Donor darah minimal dilakukan 3 bulan sekali. Ya, kalau kamu lakukan donor darah tiap hari, apa yang terjadi? Kamu mati lemes. Sama seperti berbuat baik. Berbuat baik itu juga ada batasannya teman-teman. Kamu tidak boleh hanya karena kamu ingin bersedekah terus kamu ngasih duit ke sembarang orang. Lihat dulu, ini orang benar-benar butuh bantuan gua nggak? Jangan-jangan dia nipu. Kalau kamu udah tahu dia penipu, jangan dikasih. Kalau kamu udah tahu temen kamu tukang nggak balikin duit, kalau kamu udah tahu temen kamu sebenarnya bukan kekurangan duit cuman karena mereka malas, jangan dipinjemin duit. Kalau kamu udah tahu bos kamu tidak menghargai kamu, jangan di perusahaan itu lagi, cari perusahaan lain. Iya kan? Kalau kamu udah tahu pasangan kamu dibaikin malah ngelunjak, jangan sama dia, cari pasangan lain. Ngerti nggak? Jadi berbuat baik ada batasannya teman-teman. Batasan berbuat baik itu bisa dilihat kalau kamu mau menggunakan akal sehat. Itu dia kuncinya, akal sehat. Nah, akal sehat ini teman-teman yang membuat kamu kadang-kadang terlena. Saking mungkin akal sehat kamu kurang dipakai, mohon maaf, jadinya kamu tercebur ke dalam perbuatan-perbuatan baik yang justru bukannya menguntungkan kamu, malah merugikan kamu. Ya kan, kamu minjemin duitnya nggak dibalikin. Kamu udah memberikan segalanya sebagai pasangan kamu nggak menghargai. Perusahaan kamu udah kamu lembur, kagak digaji, kamu ikhlas, kamu di PHK, aduh nyesek banget. Itu sudah kehilangan akal sehat. Ya, saya bicarakan dulu gini teman-teman. Semesta alam ini adalah milik orang-orang yang mau menggunakan akal sehat. Kalau misalnya kita lihat dari semua kejadian alam, Tuhan ini sangat mencintai loh umatnya yang pintar. Kenapa? Karena umat yang pintar inilah yang sesungguhnya akan bermanfaat bagi banyak orang. Kok bisa? Karena apa? Dia berbuat baik sesuai dengan porsinya. Itu dia. Ya. Nah sekarang gini, kalau kita bicara soal donor darah tadi, donor darah itu kan perbuatan baik teman-teman. Tapi kalau kamu tidak mematuhi aturan yang berlaku, ujung-ujungnya donor darah kamu niatnya baik, malah kamu jadi mati. Betul nggak? Nah, itulah sebabnya Tuhan menciptakan yang namanya ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan itulah sebenarnya tercipta pagar-pagar yang jelas agar kita bisa berbuat baik sesuai dengan porsinya. Peraturannya gimana? Kalau kita tahu ada orang jahat di jalan, jangan malah kita cari masalah. Itu kan contoh. Misalnya kamu tahu di daerah A banyak preman. Kalau kamu tahu di daerah A banyak preman, jangan berpakaian yang mencolok. Jangan mentang-mentang ada preman, preman ya sini, saya kasih nih jam tangan mahal. Preman ya, sini saya kasih nih motor mahal. Itu namanya bukan berbuat baik, itu namanya bodoh. Ngerti ya? Jadi ilmu pengetahuan itu penting sebagai batas dan norma untuk berbuat baik. Nah sekarang, saya ingin memberikan kamu beberapa praktek yang bisa langsung kamu praktekkan seandainya kamu ingin menjadi orang yang berbuat baik tapi tidak menjadi orang yang berbuat baik yang bodoh. Ya. Sekarang kamu tanyakan diri kamu sendiri dulu, ya. Kamu tanyakan diri kamu begini. Ketika kamu melakukan perbuatan baik, tanyakan diri kamu, apakah kamu bahagia? Karena perbuatan baik yang benar, syarat utamanya adalah kamu bahagia. Ya, saya menyebutkan dalam video sedekah manusia terpuji, di situ kalau kamu sedekahnya benar, kalau kamu membantunya benar, pertama rasa yang tercipta dalam hati kamu adalah bahagia, bukannya sedih. Kalau kamu minjemin duit ke teman kamu yang udah tahu nggak ngebalikin duit, kamu pasti sedih kan? Itu berarti kamu sedekahnya salah. Kalau kamu berbuat baik bagi perusahaan kamu, tapi kamu sedih, itu tandanya kamu berbuat baik yang salah. Apapun perbuatan baik yang kamu lakukan selama ini, tanyakan, lu seneng apa enggak?
Kalau kamu senang, bisa jadi perbuatan kamu baik, tapi kalau kamu malah sedih, menangis, merengek, itu tandanya perbuatan kamu salah. Mohon maaf, kamu termasuk manusia yang bodoh. Mohon maaf. Jadi yang pertama itu, tanyakan dulu, gue bahagia nggak ya berbuat baik seperti yang sudah gue lakukan selama ini? Kalau jawabannya ya, bagus. Yang nomor 2, tanyakan lagi ke dalam diri kamu. Ada nggak sih efek yang merugikan secara langsung buat gue ketika gue melakukan itu? Ada nggak ya manfaat yang gue peroleh dari gue berbuat baik yang sudah gue lakukan selama ini? Atau jangan-jangan malah gue rugi? Nah, kalau memang yang kamu dapatkan adalah kerugian, besok jangan dilakuin lagi dong. Kamu udah tahu nih minjemin duit ke A, teman kamu namanya si A. Tapi dia nggak balikin duit, dia minta duit lagi, bilang mohon maaf bro, gue nggak bisa. Iya kan? Kamu udah tahu pasangan kamu gak bisa menghargai kamu. Kamu jangan berbuat baik lagi ke dia. Stop, cari pasangan lain. Hargai diri kamu terlebih dahulu. Kamu udah tahu bos kamu mengintimidasi kamu. Stop, jangan sama bos itu lagi. Besok cari perusahaan lain. Sambil berdoa sama Tuhan mendapatkan perusahaan yang terbaik gitu loh. Simple kan? Ya, jadi kalau kamu udah tahu 2 hal yang tadi, cintai diri kamu, cari tempat lain untuk bisa berbuat baik, cari orang lain untuk kamu jadikan sebagai ladang untuk berbuat baik. Ingat, sedekah tidak membuat kamu menjadi manusia bodoh, tapi kamulah yang membuat sedekah itu menjadi seperti halnya perilaku yang bodoh. Sedekah itu membahagiakan hati, dan semua perbuatan yang tidak membahagiakan hati itu bukan salah sedekahnya, tapi salah kamunya yang salah berbuat baik. Oleh karena itu, tolong perhatikan perbuatan baik kamu, tanyakan kepada kamu, apakah kamu bahagia, dan apakah ada hal yang merugikan buat kamu. Kalau memang ada yang merugikan, tolong berhenti dan carilah hal lain yang bisa kamu lakukan kepada orang yang tepat. Oke? Berbuat baiklah dengan pintar, karena perbuatan baik itu akan menguntungkan kamu dan juga menguntungkan orang lain. Saya Rian Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep love. Bye-bye.